Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita akan simak info sepekan. Ibadah minggu depan kita akan adakan kembali 2 kali, jam 9 pagi dan jam 10.30, dan bisa didaftarkan melalui grup yang tersedia di handphone saudara. Setelah ibadah raya, diharapkan untuk kita bisa langsung pulang dan tidak berkumpul. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap berdoa untuk daerah tempat kita tinggal agar bebas dari pandemi COVID-19. Doa syafaat tetap dilakukan di rumah masing-masing, dapat dilakukan secara pribadi atau keluarga, di antara jam 9 malam sampai jam 11 malam. Untuk sosial kematian bisa disetorkan kepada Bapak Tamrin atau Ibu Warlina. Persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA Ibu Gembala dengan nomor rekening 87100471112 atas nama Teresia Maria Repi. Puji Tuhan, selamat mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat tahun baru. Selamat kita berbakti, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Ooh.
mengamini Tuhan setiap pujian Tuhan. Engkau Allah menjadi pelindung kekuatan kami. Kami yang tidak percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh berdiri sampai saat ini hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan. Dari saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kami akan buka, dan kami siap memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya, siap memuji Tuhan. Amin, berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya, kita mengatakan datanglah kebaikan. Hati bersyukur. Terima
sukacita. Kita boleh bersyukur karena pemeliharaan Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bersiapkan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami mengucap syukurnya Tuhan Yesus yang baik. Pujian, syukur kami telah naik di hadapan Tuhan. Kami yang tidak percaya itu belum menyenangkan hatinya Tuhan saat pagi hari ini. Berkati dalam malam pujian kami, berkati dalam engkau Tuhan lewat tepuk tangan sorak-sorai kami pagi hari ini. Dan saat ini kembali kami akan memberi dari apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan saat ini, kami boleh memberi dengan sukacita bukan dengan paksaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan selama-lamanya.
sehelai rambut kita tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau sama-sama belajar pujian ini, kalau angkat sama-sama dengan Allah. Oh ya Tuhan, akan selalu berada
seperti pujian kami berkata, tidak akan sehelai rambut kami terjatuh tanpa seizin Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib dan akan memelihara kehidupan kami. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan ini akan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar, masuk hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami sambut dan siap terima akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara semangat pada saat pagi hari ini menjelang siang? Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau kembali lagi kita boleh hadir, boleh datang pada minggu pertama di tahun 2021. Ya. Semua karena pertolongan Tuhan. Kalau lagu ini berkata, Tuhan selalu menolong kita. Saudara yakin dan percaya? Saudara yakin? Atau setengah yakin? Sudah mengalami? Ya, Tuhan selalu menolong kita. Bapak Ibu Saudara mungkin belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, Tuhan selalu menolong. Ibu-ibu yang mungkin single parent, membesarkan anak-anak tanpa dukungan suami, percaya Tuhan selalu ada bersama dengan. Ya, siapa lagi? Mungkin kita anak-anak muda yang belum sempat berkarir. Lagu ini tetap buat Anda semua. Tuhan selalu ada buat kita semua. Ya, dalam keadaan kondisi apapun, mungkin saat ini ada yang merasa kurang sehat, ya. Mungkin ada yang belum terlalu pulih kesehatannya, tapi percaya bahwa Tuhan selalu ada buat setiap orang yang senantiasa berseru dan berharap kepada Tuhan. Bahwa hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu kondisi yang belum ada ujungnya, ya, belum ada kepastiannya. Tetapi kita percaya bahwa ada satu janji Tuhan, ya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahwa Dia adalah setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun seringkali kita tidak setia. Tanpa disadari lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, banyak kali kita menyakiti hati Tuhan. Menganggap bahwa firman Tuhan itu hanya cerita dongeng. Menganggap bahwa perintah Tuhan itu hanya sesuatu yang ya bisa dilakukan atau tidak. Ya.
Tetapi kembali lagi bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau kita mau lakukan, kita akan terima bagian. Kalau kita mau kerjakan, kita akan terima, ya. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengar bahwa tidak rugi, ya Bapak Ibu Saudara, melakukan, mengerjakan, mempraktekkan firman Tuhan ini, ya, dengan setia. Karena firman Tuhan ini adalah yang diilhamkan Roh Kudus kepada para penulis untuk kita bisa membaca dengan baik dan kita bisa menerapkannya dengan tidak terlalu sulit kalau kita mau mengerjakannya. Kalau kita melihat di setiap tahun, kalau anak-anak membuat pesta ulang tahun, ya, apakah di rumah atau di tempat-tempat umum, ya, salah satu pertunjukan yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak biasanya pertunjukan apa? Ada yang tahu nggak? Ya, selain nyanyi bersama, main bersama, biasanya ada pertunjukan yang diselipkan, yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak dan setiap undangan yang hadir. Biasanya apa? Hah? Sulap. Iya, betul, sulap, ya. Nah, ini karena apa? Karena mereka senang, ya, melihat yang tadinya nggak ada jadi ada. Yang tadinya ada di satu tempat bisa berpindah ke tempat yang lain. Ini satu hal yang menghibur, ya. Kalau mau dibilang sulap itu adalah sesuatu yang menghibur dan sangat dengan cara yang dibawakan oleh masing-masing orang, ya, dengan kepiawaiannya akhirnya bisa merebut perhatian anak-anak dan juga para undangan yang ada sehingga mereka bisa menikmatinya, ya. Salah satu kata kunci yang disampaikan oleh pesulap biasanya apa? Yang seringkali sudah familiar. Hah? SIM A, SIM B, SIM C. Bukan, ya. Simsalabim abrakadabra, ya. Itu yang seringkali disampaikan oleh pesulap, ya. Banyak sekali yang kita lihat bahwa mereka ketika sampaikan itu terjadi sesuatu. Berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Nah, banyak kali ini terjadi di dalam kehidupan kita tanpa disadari, ya. Kita beranggapan bahwa dengan kata kunci simsalabim semua masalah saya selesai. Waduh. Kalau bisa punya kata kunci seperti itu, Bapak Ibu mau nggak? Mau, pasti mau, ya. Waduh, nih suami saya udah kayak begini modelnya, simsalabim. Wah, jadi sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Waduh, istri saya nggak seperti waktu pertama kali menikah, ya. Simsalabim, maunya seperti yang kita inginkan, ya. Maunya seperti itu, ya. Padahal tidak seperti itu. Pada kenyataannya kata-kata itu tidak bisa digunakan seperti yang diinginkan oleh si pesulap. Itu hanya sekedar permainan, ya. Tidak bisa kalau misalnya ada satu masalah pun tidak bisa. Karena banyak sekali orang-orang yang menghibur, ya. Banyak sekali pesulap-pesulap yang menghibur, justru dia perlu dihibur, ya. Ada satu pelawak yang sangat lucu, ya. Tetapi justru waktu di rumah kerjaannya apa? Menangis. Karena apa? Karena dia tidak ada yang hibur, ya. Dia bisa menghibur orang lain, ya. Dia bisa menguatkan orang lain, tapi justru dia butuh penghiburan. Nah, ini yang terjadi saat-saat ini, ya. Kalau misalnya semuanya hanya bisa dikatakan dengan satu kunci simsalabim, semuanya beres, semua orang pasti akan mencari tahu bagaimana caranya. Tapi ada berita sukacita saat ini. Ada satu hal yang bisa kita sebutkan sampai saat ini, ya. Itu masih mempunyai dampak yang luar biasa. Mempunyai dampak yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Yaitu ketika kita berkata dan kita berteriak menyebutkan nama Yesus, ya. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang tidak pernah ketinggalan zaman, ya. Jangan sampai kita udah tahu nama Yesus,
tapi kita nggak pernah gunakan, ya. Mungkin dengan berbagai macam hal, ya, dengan melewati, melihat keadaan, ya, apa mungkin nama Yesus itu masih berkuasa buat saya, buat saudara, ya. Tetapi bahwa nama Yesus ini adalah nama yang luar biasa, ya, nama yang mujarab, ya. Ketika Bapak Ibu Saudara sakit, sebut nama ini, ya. Tidak perlu bayar, ya. Kalau kita mau lihat pertunjukan sulap, kita harus bayar, ya. Untuk menunggu yang namanya simsalabim tadi, ya. Tapi untuk menyebut nama Yesus, kita tidak perlu bayar, ya. Cukup kita percaya kepada Tuhan, ya. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk menggunakan nama Yesus adalah percaya. Kita baca di dalam Kisah 3. Kisah Para Rasul 3, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Perikopnya mengenai Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, kita sudah tahu cerita ini, ya. Ada seorang yang lumpuh sejak lahir, ya. Jadi yang dibutuhkan adalah percaya yang pertama. Untuk menyebut nama Yesus berkuasa adalah percaya, ya. Dalam kondisi kita sehari-hari pun, kepercayaan itu sangat penting, apalagi dalam hubungan relasi, ya. Apalagi dalam hubungan bisnis, ya. Satu kepercayaan itu adalah penting kepada siapa aja. Persahabatan pun juga seperti itu. Kalau tidak ada rasa percaya, tidak akan bisa berjalan lama. Pasti akan saling curiga, ya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah percaya, ya. Ketika Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah." Ya. Nah, itu menjadi satu hal yang mereka lakukan. Ada iman, ya. Iman yang disampaikan oleh Petrus dan iman juga yang diterima oleh seorang yang lumpuh, ya. Dia akhirnya mendapatkan kuasa itu. Jadi ada satu kepercayaan, ya, ada kepercayaan yang saling berkoneksi satu dengan yang lain, ya. Jadi kalau misalnya bisa dibayangkan itu, ada seorang yang lumpuh sejak, tadi ayatnya berkata apa? Sejak lahir. Jadi kalau mau dibahasakan, misalnya saya saat ini umur 40 tahun, ya. Jadi sejak lahir, saya sudah lahir lumpuh, ya. Tahun 97, Bapak Ibu Saudara tahu, saya bersama dengan keluarga tabrakan dengan Metro Mini dan patah 4 saya. Mama saya juga patah 4, ya. Ada sebagian orang yang nggak tahu. Masa iya sih orang maksudnya bisa jalan, bisa sehat, sepertinya nggak pernah terjadi. Iya. Dan saya pernah mengalami hal itu. Dan 1 tahun saya tidak bisa berjalan, patah kaki, ya, patah 4, ya. Dan saat itu memang harus berjalan bagaimana tergopoh-gopoh lah, ya, nggak bisa berjalan dengan seenaknya. Ya maunya sih cepat sembuh, ya. Dalam nama Yesus berdiri, bangun jatuh lagi, ya, masih patah. Ya harus lewatin prosesnya, ya. Nah ini apalagi nih orang yang lumpuh sejak lahir dan dia harus dibawa setiap saat. Jadi ada
kepercayaan itu, kesembuhan itu terjadi. Kalau kita baca di ayat pertama sampai ayat kelima, ada satu kebutuhan, ya. Ada orang lumpuh sejak lahir. Saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Setiap kita kebutuhannya beda-beda. Ada yang mempunyai kebutuhan ini yang urgent. Ada yang mempunyai kebutuhan yang ini nggak bisa disamakan. Tapi melalui kebutuhan itulah kita bisa menggunakan nama Yesus. Kita bisa sebut nama Yesus untuk keperluan Bapak Ibu Saudara, ya. Yang pasti adalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya. Dan kita percaya bahwa hal ini juga pasti terjadi, ya. Kalau orang lumpuh ini setiap saat dia harus di gerbang indah, ya. Ini kalau mau dibaca ayat ini pengemis ini bisa dikatakan pengemis VIP, ya. Ya, very important pengemis. Karena gerbang indah itu seperti kalau kita lihat gerbang indah Bait Allah itu megah, ya, bagus. Dia bahan-bahannya dari perunggu, ya. Itu lebih maksudnya pada saat itu lebih mewah dari emas lah gerbang indah. Dia duduk di depan hanya untuk minta-minta, ya. Jadi setiap orang yang masuk, dan kebiasaan orang Yahudi pada saat itu ketika mereka masuk, rohaniawan masuk, memberi sedekah itu adalah sesuatu kehormatan buat mereka. Jadi kalau mau dibilang pengemis ini banyak duit nggak? Banyak, udah banyak sebenarnya, udah banyak. Cuman ternyata waktu dia ketemu dengan Petrus tahu yang dibutuhkan orang ini adalah bukan uang, bukan kekayaan. Banyak orang berkata, oh ketika saya punya uang yang banyak, saya siap masuk 2021. Wah, kamu enak, ya punya uang banyak, kamu siap menyongsong 2021. Lah saya baru dipecat, ya. Lah saya baru di PHK, saya baru kehilangan pekerjaan, ya. Tapi seperti yang Petrus katakan, ya, bukan emas dan perak yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini. Tetapi apa? Tapi nama Yesus. Nah, nama yang sama itu datang kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau terima atau tidak, ya. Mau mengimani atau tidak, ya. Itu tergantung dari iman kita. Dan kita percaya bahwa hamba-hamba Tuhan sudah sampaikan. Ini loh kuncinya, ya. Bukan hanya sekedar cerita kosong. Tetapi hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan ini adalah satu kesaksian, ya. Satu kenyataan, ya, bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, walaupun belum terjadi sesuatu, ya. Saya mengharapkan waktu masuk tank 2021, ya. Wah, Chloe sembuh. Wah, Kyle sembuh. Wah, Mama sembuh, ya. Tapi ternyata apa? Belum muncul, belum kelihatan, ya. Dan puji Tuhan sekarang Ibu Gembala bisa datang bersama-sama dengan kita. Ada hal-hal lain yang masih sementara istilahnya on the way, ya. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin, ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang salah bagi Tuhan, ya. Pasti ada rencana Tuhan, ya. Tuhan akan memberikan kemampuan lewat kejadian-kejadian yang kita alami, ya. Ini semua saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Kita terus gunakan nama itu. Kenapa di situ dikatakan, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayatnya yang ke-6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Kenapa dia harus sebut orang Nazaret itu? Ya. Orang Nazaret itu berbicara identitas. Seperti yang disampaikan oleh Pilatus pada saat itu ketika Yesus mau disalib. Baca di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan kalau baca selanjutnya ditulis dalam 3 bahasa, ya.
Jadi orang-orang sebelum kejadian ini tahu bahwa Yesus yang disalib, yang sudah bangkit, dia adalah Mesias. Dialah yang memberikan kesembuhan buat si orang lumpuh itu, ya. Jadi semua orang tahu, ya. Semua orang tahu identitas yang diberikan Yesus orang Nazaret itu. Dialah yang memberikan pemulihan, dialah yang memberikan kuasa, ya. Kalau kita percaya, yakin dan percaya. Ada beberapa ayat kita bisa gunakan nama Yesus. Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Amin. Karena di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tidak bisa diberikan oleh siapapun, ya. Kepercayaan lain masih menganggap bahwa mudah-mudahan, ya. Tetapi firman Tuhan dengan jelas kita sebut nama Yesus, ya. Kita pasti akan diselamatkan. Dan kita sudah diselamatkan. Dan kita percaya bahwa ini bukan sesuatu hal yang mudah-mudahan, bukan sesuatu bisa atau tidak, tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Ayat berikutnya di dalam Markus 16. Markus 16 ayat ke-17. Di situ dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, ya. Jadi nama itu digunakan juga bisa untuk mengusir setan-setan. Kita diberikan otoritas untuk menggunakan itu. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang bisa menggunakan itu. Tetapi setiap orang percaya, ya. Setiap kita yang yakin, ya, menggunakan nama ini, ya, siapapun itu, apakah ada di tetangga, ya, apakah itu ada di keluarga, gunakan nama ini, ya. Karena kalau masih mau nunggu hamba Tuhan datang, ya, kalau rumahnya nggak terlalu jauh masih bisa. Tapi kalau ada jarak, ya, kenapa kita tidak gunakan itu, ya? Kenapa kita tidak praktekkan itu, ya? Kita harus lakukan itu karena ini adalah janji yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Berikutnya Yohanes 14 ayatnya yang ke-13. Ini ada beberapa ayat yang menguatkan kita supaya jangan kita ragu menggunakan nama Yesus. Yohanes 14 ayatnya yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, ya. Jadi apa yang diperlukan Bapak Ibu Saudara di tahun 2021 ini? Serahkan kepada Tuhan, ya. Persembahkan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, ya. Dan kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya kepada Tuhan. Selanjutnya Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-30. Di situ dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus, ya. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan kita orang-orang percaya. Jangan kita ragu menggunakan nama Yesus, ya. Jangan sampai kita malu. Kita sudah sejak kecil menjadi orang Kristen, tapi kita malu untuk menggunakan nama Yesus. Apa mungkin ya saya sembuh? Apa mungkin ya saya bisa mendapatkan mujizat, ya? Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, ya. Kalau sini ayat demi ayat yang sudah kita baca itu adalah penguatan buat kita. Jangan ragu untuk menggunakan nama Yesus. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami sakit dan lain sebagainya, ya. Kalau mesti ke dokter itu memang butuh kembali lagi apa? Biaya, ya. Kalau misal memang belum ada biaya, apakah itu kita langsung nggak bisa apa-apa? Jangan, ya. Jangan kita pasrah dengan keadaan. Tapi mari kita gunakan nama Yesus ini. Seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa pengendalian diri itu dimulai dari pikiran, ya. Kalau pikiran kita serahkan terus setiap saat kepada Tuhan, ya, kita percaya bahwa segala sesuatu itu adalah mungkin bagi Tuhan, ya. Kita gunakan
nama Yesus ini, dan supaya ketika nama Yesus digunakan, ya, paling tidak ada orang lain melihat kuasa dan mujizat Allah terjadi. Ya, kalau kita baca tadi dalam perikop yang pertama, ya, Petrus dan orang lumpuh, ketika orang-orang bawa orang lumpuh ini ke gerbang indah setiap hari, dan waktu dia sembuh, ya, dia lompat-lompat, yang ngelihat siapa? Semua orang melihat, ya. Bahkan di ayat di terjemahan aslinya berkata bukan hanya sekedar orang lumpuh berjalan, enggak begitu. Tapi mereka takjub, mereka tercengang, ya. Jadi ada sesuatu hal yang begitulah istilahnya. Dia bisa jalan, nah kayak begitu, ya. Nah ini harus terjadi hari-hari ini. Apakah mungkin itu terjadi saat ini? Ya. Siapa yang akan melakukan? Saudara dan saya, ya. Karena saudara adalah alat-alat Tuhan yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Kalau bukan saudara siapa lagi? Ya, mau tunggu orang lain di generasi berikutnya? Wah, belum tentu akan ada lagi. Ya, karena firman Tuhan sudah katakan bahwa kita adalah generasi di akhir dari akhir zaman. Ya, inilah waktunya Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus. Ya, berlipat kali ganda. Tinggal kita mau gunakan atau tidak. Kalau orang dunia saja, ya, berani menceritakan tentang apa yang dia sudah lakukan, dia sudah rasakan, terima. Kenapa kita nggak mau terima? Ya, beberapa waktu yang lalu kita kenal dengan ponari, ya. Tahu kalau mau dibilang ponari apa? Oh iya tuh ada batu sama segala macam. Kenapa kita nggak mau ceritakan? Ya, kenapa kita hanya diamkan saja media sosial yang kita punya? Kita hanya sekedar posting yang nggak jelas, ya. Mari sekarang banjiri media sosial dengan hal-hal yang baru, ya. Ketika kita doakan orang, ya, ketika kita sampaikan sesuatu yang baik, ya, kita percaya bahwa itu yang akan memberikan kekuatan buat kita. Melalui apa? Doa kita, melalui kesaksian kita, mengandalkan Tuhan setiap saat. Itu menjadi sesuatu hal yang membuat setiap keluarga, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita tercengang, ya. Kalau mau dikatakan bahwa kita nggak punya siapa-siapa, gereja ini hanya terbatas, ya. Tetapi biarlah gereja ini mempunyai kesaksian yang luar biasa, ya. Ada nama Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan bagi setiap orang. Ya, sebentar nanti selesai firman Tuhan ada pengumuman tentang kegiatan Natal yang ada di Martapura. Ini adalah salah satu bukti bahwa nama Yesus itu berkuasa. Jangan sampai nama Yesus itu hanya dinikmati oleh orang-orang Kedar dan Nebayot yang baru belakangan datang. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Saudara dan sayalah yang harus menikmati lebih dulu, ya. Karena saudara dan saya adalah ahli waris yang sudah ditentukan sejak lama. Jadi jangan sampai orang Kedar dan Nebayot baru datang, mereka cerita kebaikan Tuhan, mereka share di media sosial, ya. Kita melihat, wah, malah kita yang tercengang gitu. Terbalik, ya. Justru kita yang harus merasakan lebih dari mereka. Karena sukacita itu adalah tidak bisa dikatakan, tidak bisa dibuat-buat, ya. Tetapi kita harus menyatakan ini setiap saat bahwa Tuhan Yesus baik. Nama Yesus tetap berkuasa dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang pemain musik. Kita nyanyikan pujian. Nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku berkasih.
Kami percaya Tuhan, ketika umat-umat-Mu datang dengan berbagai macam masalah pergumulan, di dalam nama Yesus kami percaya akan mendapatkan jalan keluar, akan mendapatkan jalan keluar ya, dari setiap masalah problem yang kami hadapi Tuhan. Dan kami siap Tuhan Yesus melangkah di tahun 2021 ini bersama dengan Engkau dan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama pada saat ini. Jadi kekuatan kemampuan bagi setiap kami Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan saudara yang diberkati. Amin. Katakan yang diberkati. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan pada siang hari ini. Semoga membantu bagi depan melayani jemaat dengan perjamuan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang Kau membayar dosaku dengan darah yang Bapa surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Tidak putus-putus kami berseru, berserah, mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu. Tidak ada yang lebih baik dari Tuhan Yesus. Nama yang kami sudah gunakan selama 10 bulan ini ternyata dahsyat, luar biasa. Sudah menjaga melindungi kami, sudah menolong kami, sudah memberikan satu kepastian dalam hidup ini. Dan kami yakin kami memasuki 2021 bersama dengan nama Yesus, bersama dengan nama di atas segala nama itu, yaitu nama Yesus Kristus. Kami akan menang, kami akan sukses, kami akan sehat. Dan saat ini kami memperingati kematian daripada Tuhan. Tidak ada cara lain, tidak ada orang kita untuk kami akan menikmati keundangan itu. Supaya benar-benar kami bukan hanya melihat dari jauh, tapi kami mengalami bagaimana sengsara Yesus, kematian Yesus yang memberikan kaisaran untuk dosa kami, untuk kesalahan kami, untuk pelanggaran kami, untuk pemberontakan kami. Lebih dari itu, janjikan kesehatan lalu hidup dan inilah yang kami akan terima saat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima perjamuan Tuhan yang akan menyehatkan kami, yang akan menguatkan kami, yang akan menjaga kami, yang akan melindungi kami, yang akan membawa kami kepada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membagikan persidang jemaat perjamuan Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bukan dengan emas perak
yang Tuhan berikan dilanjutkan oleh para rasul, dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja, dan dilanjutkan oleh orang percaya sampai saat ini. Betapa penting perjamuan untuk mengingatkan kami orang berdosa, Yesus mati di kayu salib untuk manusia. Teruskan kepadamu telah menerima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan, maka perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapa sorga, di tangan kami adalah Tuhan Yesus, anakmu yang tunggal. Engkau hancurkan kayu salib untuk kami orang berdosa. Siapakah kami Tuhan? Boleh mendapat kehormatan yang tinggi. Bukan malaikat yang engkau korbankan, tetapi anakmu yang tunggal, yaitu firman itu, datang dalam dunia ini, menjadi manusia. Dan dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih. Terima kasih. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kami disadarkan bahwa kami tidak ada apa-apa tanpa Yesus. Kami akan masuk tahun 2021. Tantangan, persoalan, sakit penyakit, masalah ada di dalamnya. Tapi kami percaya Tuhan sudah lebih mendahului kami. Dan kami akan mengikuti langkah Yesus. Kami percaya Tuhan akan membawa kami dari kemenangan datang kepada kemenangan. Kami akan terima roti atau tubuh Kristus saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baikkan kemurahan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, segala yang terbaik Engkau curahkan, Engkau berikan buat kami, bukan untuk hewan, bukan untuk tumbuhan, bukan untuk alam, tapi untuk kami orang berdosa ini yang sudah diselamatkan. Saudara boleh angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Maka saudara, saat ini kami sedang memberitakan dalam diri kami, buat keluarga kami, buat lingkungan di mana kami berada. Kami ada dalam dunia ini, belum kami ada di sorga. Tapi kami memberitakan Yesus Kristus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk saya, untuk keluarga saya, supaya saya takut, percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, tidak menyangka, tidak mengkhianati, tetapi yakin apa yang dikatakan oleh firman Allah itu ya dan amin. Kami akan terima cawan ini
dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih anugerah Tuhan. Awal tahun kami boleh menerima perjamuan Tuhan. Ini bukan kebetulan, tapi Tuhan berikan hati yang mau mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2020. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Sudah berdoa dan mengucap syukur, kami boleh menerima perjamuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Berikut kita semua boleh bangkit berdiri kembali. Akan sama-sama terima berkat. firman-Mu dan perjamuan Tuhan. Kembali hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah datang membawa korban khusus mereka, mengembalikan milik-Mu Tuhan, milik tangan-tangan yang sudah memberi dan memberkati dengan limpah. Dalam nama Yesus, umat-umat akan melihat pertolongan Tuhan. Jika mereka memberi, maka ada kebahagiaan yang mereka alami dalam hidup mereka. Berkati lingkungan masyarakat di mana kami ada. Sukapura berikan kesehatan. Jauhkan Tuhan dari gangguan keamanan para teroris, radikalis yang ada di daerah ini, supaya mereka tunduk kepada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, di mana negara kami adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Ini doa kami untuk Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, bahkan DKI Jakarta. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, pakai pemimpin-pemimpin kami, gubernur kami, Tuhan juga berikan kesehatan supaya dapat memimpin warga negara atau warga DKI Jakarta dengan kesehatan yang Tuhan beri. Ini doa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang dipuji-puji dan dibesarkan. Saat ini kasih-kasih pulang dengan damai sejahtera. Dan berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Mohon maaf lahir dan batin. Tuhan memberkati.